anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang persilangan monohibrid. Sekarang kita lanjut ke persilangan dihibrid, yaitu dengan dua sifat beda. Kalau kemarin misalkan kita bicara warna aja merah kawin sama putih atau tinggi kawin sama pendek. Sekarang kita dua sifat antara warna dan ukuran tubuh, misalkan merah dan tinggi, berarti dua sifat beda ya. Oke, misal ada bunga mawar berwarna merah tinggi dikawinkan dengan bunga mawar putih yang pendek. Maka untuk genotipnya adalah ini yang dominan berarti merahnya ya. Merah dominan berarti M besar, untuk putihnya berarti dapatnya M kecil, berarti mengikuti dominannya ya. M besar, tingginya dominan berarti T besar karena satu sifat dua huruf ya. Putihnya berarti M kecil karena tingginya untuk dominan berarti T besar, berarti pendeknya T kecil mengikuti yang dominan hurufnya ya. Sekarang gamet berarti kan ingat ya, kemarin kita sudah tahu cara mencari gamet seperti apa. Dapat gametnya adalah M besar T besar, yang ininya adalah gametnya M kecil T kecil. F1 nya gabungkan keduanya, huruf yang sama kita dekatkan, M besar M kecil dan T besar T kecil. Untuk artinya ini adalah genotip anak pertamanya. Ini anak pertama ya, anak pertama atau F1 atau filial, kemarin keturunan pertama. Nah, M besar M kecil berarti untuk sifat dominan merah, berarti M kecilnya kalah, putihnya berarti sifatnya merah. Berarti anak pertamanya merah, T besar dominan terhadap pendek, berarti T besar lebih menang, jadi merah tinggi, berarti anak pertamanya adalah merah tinggi. Ini adalah fenotipnya. Oke, sekarang seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan bagaimanakah F2 nya, berarti untuk P2 nya atau orang tua keduanya, F2 kan keturunan kedua, berarti induk keduanya adalah F1 kali F1 ya. F1 kali F1. Yuk kita mulai. P2 berarti F1 nya kita sudah dapat, F1 nya M besar M kecil T besar T kecil dikawinkan dengan M besar M kecil T besar T kecil. Mencari gamet. Ini berarti merah tinggi kawin sama merah tinggi ya, sama ya. Gamet kemarin sudah kita bahas ya caranya ya. Masih ingat gametnya? Coba kita lihat di sini. Mencari gamet M besar M kecil T besar T kecil. Kemarin mencari gametnya gimana? Ini ke sini berarti M besar T besar, ini ke sini berarti M besar T kecil, ini ke sini M kecil T besar, ini ke belakang M kecil T kecil, berarti ada 4 ya. Yuk caranya diulang. Ini ke sini M besar T besar, ke belakang M besar T kecil, yang ini M kecil T besar, ini ke belakang M kecil T kecil. Otomatis sama karena memang dikawinkan sesama, berarti pasti sama gametnya. Oke, nah sekarang kita bikin papan caturnya nih. Untuk mencari F2 berarti kita bikin papan caturnya, berarti bikin papan catur. Kalau misalkan yang ini simpan ke bawah, yang ini simpan ke samping, atau boleh juga kebalikannya, sama saja boleh ya. Kita coba bikin papan caturnya untuk mencari F2. Dua, 3, 4. 1, 2, 3, 1 lagi. Oke. Yuk, berarti cek lagi ya. Berarti gamet yang ini kita taruh ke bawah. M besar T besar, M besar T kecil, M kecil T besar, M kecil T kecil. Yang satunya kita taruh di yang ini ya. Yang ini kita taruh di samping ke sini ya. Sama kan ya? M besar T kecil, M kecil T besar, M kecil T kecil. Sekarang kita kawinkan. Yuk kita kawinkan. Caranya gini. Ini sama ini berarti kan M besar, T-nya besar, T-nya besar. Satu huruf didekatkan yang sama ya. Ini M besar ini kan sama ini ya. M besar, T besar,
T kecil. Ini sama ini berarti M besar, M kecil, T besar, T besar. Ini sama ini M besar, M kecil, T besar, T kecil. Ini sama ini M besar, M besar, T besar, T kecil. Ini sama ini M besar, M besar, T kecil, T kecil. Ini sama ini M besar, M kecil, T besar, T kecil. Ini sama ini M besar, T kecil, salah. M kecil dulu ya, T kecil, T kecil. Ini sama ini M besar, M kecil, T besar, T besar. Terus M besar dulu baru yang kecilnya ya. Kalau ada besar kecil harus besar kecil dulu di depan besar. T besar, T kecil. M kecil, M kecil, T besar, T besar. Nah kalau ini karena ininya kecil tapi harus samain M di depan dulu baru T. Tapi tetap jadinya kecil ya, bukan T besar duluan ya. M kecil, T besar, T kecil. Yang ini M besar, M kecil, T besar, T kecil. Yang ini M besar, M kecil, T kecil, T kecil. Yang ini M kecil, T besar, T kecil. Yang ini M kecil, M kecil. Oke, habis. Sekarang kita cari tahu. Ini kan baru dapat genotip ya. Berarti sekarang kita cari tahu fenotipnya. Ini genotipnya nih banyak banget fenotipnya. Fenotip berarti artinya. Oke, kita cek satu-satu. Ini merah tinggi ya, berarti cek merah F2 ya. Merah tinggi, ada berapa merah tinggi? 1, kita pakai turus ya biar nanti nggak terlewat. Ini merah tinggi 2, merah tinggi 3, merah tinggi 4, merah tinggi 5, merah pendek. Oke, belum ada tulis merah pendek 1 ya. Terus merah tinggi tambah yang atas. Ini apa? Merah pendek tambah yang bawah. Merah tinggi tambah lagi. Merah tinggi. Oke lagi. Ini apa? Bukan merah, ini berarti putih. Ya kan, M kecil, M kecil. Putih tinggi belum ada, tulis. Putih tinggi 1. Putih tinggi 2. Merah tinggi 3. Tambahin merah pendek, berarti merah pendek ada. Oke, ini udah ada merah pendek. Ini putih tinggi udah ada putih tinggi. Ini putih pendek belum ada. Putih pendek berarti 1. Totalin semua udah habis kan? 9, 3, 3, 1. Nah ini adalah perbandingan fenotipnya yaitu 9, 3, 3, 1. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Ibu ada cara cepatnya untuk mencari duckingnya ya. Duckingnya adalah jika double heterozigot kita kawinkan dengan double heterozigot, maka hasilnya pasti 9, 3, 3, 1. Ini pasti kayak tadi. Ini kan hetero, ini hetero ya, heterozigot ini hetero. Hetero itu artinya beda, kecil, besar, kecil, besar, kecil ya. Itu namanya hetero, besar, kecil. Ini hetero, berarti kan double hetero. Ini hetero juga double hetero. Nah, double hetero kawin sama double hetero 9, 3, 3, 1. Berarti kita cek 9, 3, 3, 1 yaitu 9 buat dominan, sifat dominan, 3-nya buat campuran, sifat campuran kedua orang tuanya, 1-nya adalah resesif. Resesif ini adalah untuk duckingnya. Jadi pasti nanti kalau misalnya ada soal, kalau kalian ada di pilihan ganda, tidak usah menghitung atau membuat seperti ini lagi. Kalian langsung double hetero kawin sama double 9, 3, 3, 1. Maksudnya kita cek ya, misal ada soal ya. Soalnya misalkan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini kan hetero, ini hetero, double hetero. Kawin sama double hetero yang sama. Double hetero berarti 9 untuk yang dominan. Misal dominannya ini misalkan A besar untuk sifat asam, A kecil buat sifat manis, B besar buat sifat bulat, B kecil buat keriput misalnya. Berarti 9 yang dominan apa? A kan? A besar, B besar sifatnya, ya kan? Berarti yang 3-nya adalah sifat A besar campuran ya, A besar asam, B kecil. Berarti ini 3-nya buat sifat A kecil campuran dengan B besar, kan dicampur. 1-nya buat yang resesif kecil semua. Coba berarti ini 9 apa? Berarti ini 9 yang dominannya berarti tadi asam, B-nya bulat ya kan?
Berarti ini 3. 3 untuk A-nya buat asam, B-nya buat keriput. Misal ada buah dengan asam keriput. 3 ini A kecil berarti sifatnya manis kan, A besarnya buat asam berarti A kecilnya manis. B besarnya bulat. 1-nya buat A kecilnya manis, B kecilnya keriput. Gitu maksudnya Ibu ya. Jadi 9331 itu pasti. Yang sekarang di hibrid ya. Contoh soal di hibrid. Contoh soal di hibrid misalnya ada orang tua yang misalnya dengan dikawinkan ibu yang matanya belok. Ibu yang matanya belok dan rambutnya keriting, berarti kan 2 sifat ya, rambut dan mata. Keriting dikawinkan dengan bapaknya yang matanya sipit, rambutnya lurus. Nah, itu PS1-nya. Berarti kan genotipnya berarti beloknya untuk dominan, keriting buat dominan ya. Harus salah satunya dominan sempurna, salah satunya harus yang resesif sempurna. Berarti belok keriting berarti B besar karena dia besar, kata depannya B ya. Huruf depannya B berarti B besar, K besar. Berarti ini mengikuti huruf ya, huruf dominannya berarti B kecil buat sipit. Lurusnya berarti K kecil karena K besarnya buat keriting ya, mengikuti. Oke, berarti gamet ya udah tahu kan caranya ya. Ini ke sini sama aja dapatnya B besar K besar, ini ke sini sama aja dapatnya. Berarti ini B besar K besar, tulis salah satu aja kalau semuanya sama. Ini juga sama, B kecil K kecil. Berarti F1-nya adalah gabungan keduanya yaitu B besar B kecil K besar K kecil. Sifatnya adalah B besar buat belok. Ininya yang menang adalah keriting, berarti anak pertama semuanya adalah keriting. Nah, belok keriting ya. Contohnya seperti itu. Misal ada pertanyaan. Untuk pertanyaannya, berapakah F2 anaknya? F2 berapakah anak yang belok lurus? Oke, belok lurus misalkan pertanyaannya. Berapakah anak yang belok lurus gitu. Jadi gini gampangnya. Kan kalau misalkan tadi mencari F2 adalah P2 sama dengan F1 kali F1 kan ya. Nah, karena ini sudah ada F1-nya berarti kan P2-nya F1 kali F1 kan ini kan. Nah, B besar B kecil K besar K kecil kali B besar B kecil K besar K kecil ya. Karena ini double hetero, ini hetero jadi double hetero, ini hetero double hetero, berarti kan tadi masuk ke dekingnya ya. Dekingnya adalah double hetero kawin sama double hetero, berarti nanti 9331, 9 dominan, 3 campuran, 1 resesif. Nah, yang 3 ini boleh ini enggak Bu? Namanya nggak urut boleh. Yang penting kan ini boleh manis di atas, manis bulat duluan, boleh asam keriput duluan. Yang penting 3-nya karena sama nggak apa-apa. Yang penting ini 9 sama 1 nggak boleh ketuker ya. Jadi nanti langsung dapat F2-nya. Kita nggak usah bikin papan catur kayak tadi seperti ini ya. Nggak usah bikin papan catur, bikin gamet dulu kan ya. Langsung aja. Berarti 9, 3, 3, 1 hasilnya. 9 berarti buat dominan adalah 9 bulat keriting ya. Kita yang resesif dulu deh yang gampang. Berarti anak resesifnya adalah 1 sipit lurus. Tinggal ini adalah gabungan keduanya. Berarti bulat keriting udah, berarti 3 bulat lurus ya. Kalau sipit lurus udah, berarti sipit keriting. Nah gitu, gampang kan. Jadinya langsung nggak usah kita buat papan catur atau segala macam. Nah tapi kalau misalnya ada pertanyaan, berapa persenkah buat anak yang bulat lurus? Nah kalau ditanya berapa persen, kan yang bulat lurus kan ini 3. Berarti langsung 3 per jumlah anak 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 adalah 16. Berarti 3 per 16 kali 100%. Misal seperti itu. Jadi berapa dihitung. Kalau misalkan berapakah jumlah anak yang, berapa persenkah jumlah anak yang sipit lurus? Sipit lurus karena 1 per jumlah totalnya 16 kali 100%. Ada pertanyaan beda lagi, misal total anak ada 500 anak. Berapakah jumlah anak yang bulat keriting? Oke, karena ada total di sini, bulat keritingnya tetap 9, bulat keriting 9 kan ya.
per tetap per 16 ya, per 16 9 per 16 kali anak total 500, hitung silahkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya persentase, lihat ininya berapa per total anak kali 100% kalau ditanya persentase. Tapi kalau misalnya ada jumlah total anaknya diketahui berapa, berarti tetap dari yang ditanyakannya misalkan bulat lurusnya yang berarti 3 per total kali jumlah total anak. Paham ya? Nih misalkan ada pertanyaan bukan perkawinan antara double hetero bukan dengan double hetero lagi, berarti kan bukan 9331 jawabannya ya. Misal nih ya, ada soal orang tuanya P1-nya misalkan orang tuanya itu hitam tinggi kawin sama ibu yang putih tinggi. Oke, misal hitam tingginya itu dominan di hitam, bapaknya hitam tinggi, ibunya itu putih, berarti putihnya mengikuti huruf H kecil ya, karena H besarnya buat dominan, berarti H kecil tapi tinggi juga. Nah tingginya tapi boleh terserah soal ya, boleh T besar atau T besar T kecil. Intinya semua lihat soal hurufnya apa, kita mengikuti soal. Ini misalkan soalnya seperti ini. Nah berarti seperti biasa kita cari gametnya. Cari gamet berarti gametnya kan udah ya tadi dijelasin, diulang lagi aja. Ini ke sini berarti kan H besar T besar. Ini ke sini sama, nggak usah ditulis ulang. Ini sama berarti cuma satu gametnya H besar T besar. Sekarang yang ini ke sini berarti kan H kecil ya. H kecil T besar. Ini ke belakang H kecil T kecil. Ini ke depan udah sama ya, nggak usah ditulis ulang lagi. Ini sama berarti ini hanya ada 2 gametnya. Berarti ini tinggal bikin papan caturnya untuk yang 2 ini aja. Nah berarti H besar T besar simpan di sini, boleh ketukar boleh, nggak masalah. Ini di atas ini di bawah nggak masalah ya. Ini H besar H kecil T besar, H kecil T kecil. Nah berarti kawinkan ini sama ini, H besar H kecil T besar dan H besar ini sama ini ya, H besar H kecil T besar T kecil. Kita artikan ini apa? Ini hitam karena H-nya dominan hitam, berarti ini hitam. T besarnya tinggi berarti kan hitam tinggi. Berarti ini hitam tinggi juga, berarti anaknya semuanya 100% hitam tinggi digabung seperti itu. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku IPA paket YPI Pusat ya. Nah ini kita buka coba halaman 68. Halaman 68 kita coba yang hitungan-hitungannya ya. Misal nomor 11 nih. Nomor 11 ada ercis biji bulat. Ercis itu kacang ercis ya, kacang, jenis-jenis kacang. Kacang ercis biji bulat disilangkan dengan kacang ercis biji kisut. Ada bulat, ada kisut, berarti di sini hanya satu sifat. Berarti ini adalah persilangan monohibrid karena hanya satu sifat bentuk saja, bulat dan kisut. Jika bulat bersifat dominan, yang muncul adalah, oke kita cek ya, nomor 11. Nomor 11. Jika bulat disilangkan dengan bulat, P-nya berarti untuk bulat, disilangkan dengan kisut. Jika bulat dominan berarti B besar dan kisut berarti B kecil kan, berarti kan kisutnya resesif ya. Nah yang muncul adalah kita cek gametnya. Gamet kan kalau misalkan satu sifat kan hanya mewakili satu huruf B besar, ini mewakili satu huruf B kecil. Berarti keturunan pertamanya adalah B besar B kecil ya. B besar B kecil artinya apa nih? B-nya untuk bulat, ini menang, si bulatnya sama kisut dominan, berarti anaknya adalah bulat. Anaknya ada berapa? Ada satu, cuma ada satu, berarti 100% anaknya bulat. Berarti jawabannya apa? D gitu ya. Yuk cek lagi. Nomor 12. Kelinci hitam dengan genotip H besar H kecil. Nomor 12 kelinci hitam katanya H besar H kecil, berarti hitamnya bukan dominan, tapi ini hitamnya adalah hitam heterozigot ya, bukan homozigot. Oke, hitam heterozigot H besar H kecil dikawinkan dengan kelinci putih
putih yang bergenotip H kecil ya, kelinci putih yang bergenotip H kecil. Pertanyaannya, jika F1, nah pertanyaannya adalah F1-nya seperti apa anak-anaknya. Oke, cari lagi yuk. Ini kan P-nya tadi ya, cari gametnya. Gametnya kalau misalkan ada 2 berarti tulis dua-duanya H besar dan H kecil. Kalau ini berarti H kecil aja 1 ya, karena sama. Berarti kita lihat. Berarti kita tinggal gabungin aja. Kalau mau bikin papan catur boleh, enggak juga sebenarnya, nggak apa-apa sih, bisa langsung. Misal ya bikin papan catur. Bikin papan catur ke bawah. Nah, buat ini yang ke bawah, ini ke bawah ya, H kecil sendiri, ini H besar dan H kecil. Berarti ini sama ini H besar, H kecil, ini sama ini H kecil, H kecil. Berarti ini untuk apa nih? H besar, H kecil berarti untuk hitam. H kecil untuk putih. Berarti perbandingannya berapa? 1:1, karena anaknya ada 2, berarti 1:1. Berarti jawabannya apa nih? 1 hitam, 1 putih. Berarti jawabannya adalah yang D lagi. Gitu ya, bisa ya. Oke, sekarang kita coba cek nomor 14 yang hitungan lagi ya. 14. Persilangan antara F1 dan F2 dengan perbandingan genotipnya adalah M besar, M kecil. Oke, sekarang kita masuk ke persilangan yang terpaut kromosom seks X. Contohnya adalah buta warna dan hemofili. Kalau yang buta warna itu misal adalah seseorang yang tidak bisa melihat warna-warna tertentu gitu. Misalkan nggak bisa melihat warna merah, berarti yang terlihat adalah warna orange, warna kuning, kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah turunan ya. Ini proses penurunan seperti nanti kita bahas. Jadi buta warna, ada buta warna total juga, berarti total itu tidak bisa melihat warna sama sekali, hanya hitam dan putih aja. Tapi ada buta warna sebagian yang bisa melihat warna tapi bukan warna sebenarnya. Hemofili itu adalah penyakit yang darah sukar membeku. Berarti kalau misalkan dia dalam keadaan berdarah atau luka, berarti darahnya akan terus basah, akan terus keluar darahnya. Itu hemofili, itu ada juga turunan ya. Yuk kita bahas sama-sama. Oke, sekarang contoh yang kromosom wanita itu kan XX ya kromosomnya, sedangkan yang pria itu kromosomnya adalah XY. Berarti misalkan untuk yang kita ambil contoh misalkan yang hemofili aja ya. Hemofili. Berarti untuk yang normal wanita yang terpaut kromosom seks X berarti H besar, X untuk normalnya itu, normal itu pakainya huruf besar ya. X besar, XH besar. Kenapa dia nempel di X? Karena tadi Ibu bilang terpaut kromosom seks X. Jadi dia hanya nempel di kromosom X saja si penyakitnya itu. Jadi XH besar, XH besar. Buat ada karir. Karir itu artinya pembawa. Pembawa itu berarti secara fisik dia normal, tapi dia membawa gen hemofili atau buta warna. Jadi pada saat dia punya anak, suatu saat dia akan menghasilkan anak keturunan yang hemofili atau buta warna. Jadi tapi ibunya normal, sehat. Kromosomnya adalah XH besar, X, H kecil normal, tapi dia membawa ada H kecilnya sebagai penyakitnya. Kalau normal sempurna H besar, H besar, H besar, H kecil pembawa, tapi dia sehat ya. Sekarang yang penyakit atau yang penderitanya. Kalau penderitanya berarti pakainya huruf kecil semua, H besar, H kecil, H besar, H kecil. Oke, sekarang ke pria. Ke pria berarti yang normal. Karena kromosomnya X dan Y, dan si penyakit ini hanya nempel di kromosom X-nya saja, berarti normalnya XH besar saja, Y tidak ada di sininya nempel di Y karena hanya terpaut atau nempel di kromosom X saja ya. Berarti sekarang nggak ada karir, karena kalau karir kan berarti salah satunya harus yang kecil hurufnya atau yang penderita. Karena di sini hanya punya X1, berarti langsung ke penderita saja. Berarti yang memiliki yang karir atau pembawa hanya wanita ya. Berarti ini X, H kecil, Y. Sekali lagi karena Y tidak membawa berarti tidak nempel si H-nya ya, hemofilinya, penyakitnya buta warna. Boleh kita ganti, kalau buta warna bisa B besar untuk buta warna, berarti normalnya buta warnanya normalnya B besar, yang penderita B besar yang normal ya, berarti B kecil buat penderitanya. Jadi X, H besar ini buat penderita laki-laki. Misal ada soal ya, misal contoh ada soal ibu normal karir berarti si ibunya tuh normal tapi dia membawa penyakit
suatu saat punya anak, anaknya yang kena ya. Berarti menikah dengan pria normal. Normal. Maksud di sini bisa normal buta warna atau normal hemofili sama saja ya. Misal normal hemofili aja. Hemofili berarti pakainya huruf H besar ya. Normal karir hemofili. Jadi normal karir berarti kan ini kan ya normal karir ya. Berarti X, H besar, X, H kecil. Berarti yang normal laki-lakinya yang ini X, H besar, Y. Kawinkannya seperti ini. Ini kan parental atau induknya. Berarti dapat anaknya adalah ini kawin sama belakang depan ya. X, H besar, X, H besar. Terus ini kawin sama ini. Berarti apa tuh? X, H besar, Y. Yang depan, yang belakang sekarang ini sama depan. X, H besar, X, H kecil ya, betul? Sekarang yang ini kawin sama yang belakang. X, H kecil, Y. Sekarang kita artikan. Ini normal, XX berarti perempuan. Berarti ini adalah wanita atau perempuan. Perempuan normal. Ini XH besar, XH kecil, berarti ini juga perempuan, tapi perempuannya normal karir ya. Wanita yang normal karir masuknya ke perempuan normal juga. Perempuan normal karir. Ini XH besar ya, ada Y berarti pria. Kalau pria berarti karena ini H-nya besar berarti pria normal. Berarti ini ada pria tapi H kecil berarti pria yang hemofilia atau penderita hemofilia. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, berapakah jumlah anak yang normal? Pertanyaannya kalau jumlah anak yang normal, kalau anak berarti semuanya tanpa melihat gender atau tanpa melihat jenis kelamin. Berarti kalau melihat anak yang normal, berarti yang normal ada berapa? 1, 2, 3 ya. 3 yang normal, berarti anak normal 3 per anak total ada berapa? Ada 4 kali 100%, berarti 75% anak normalnya. Tapi kalau pertanyaannya berapakah jumlah anak laki-laki yang penderita atau hemofilinya, anak-anak yang hemofili laki-laki tapi ini ada gender. Berarti kita jangan melihat perempuannya ditutup. Kita hanya melihat laki-lakinya saja. Berarti kita hanya melihat ini saja laki-laki. Laki-laki yang hemofili ada 1, per jumlah laki-lakinya ada 2. Ini kan laki-laki ada 2 anak, berarti per 2 kali 100%. Berarti berapa? 50% seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada pertanyaan jumlah anak, berarti jangan melihat jenis kelaminnya, lihat semua anaknya ada 4. Berarti per 4 anak totalnya ya. Tapi kalau misalkan yang ditanya anak laki-lakinya saja, berarti anak laki-lakinya saja yang dilihat. Jadi anak perempuannya nggak usah dilihat. Contoh, berarti berapakah jumlah anak yang normal? Berapa persen jumlah anak perempuan normal? Perempuan yang normal. Nah, misalkan lihat anak perempuan di sini normal ada berapa? Semuanya normal. 1, 2. Ya, karir walaupun dia karir tapi dia termasuknya normal. Berarti anak perempuannya normal dari 2 anak perempuan, berarti 100% anaknya adalah anak perempuannya normal. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita membahas tentang persilangan dalam golongan darah atau dia karena punya alel ganda disebutnya ya. Kadang kita ngerasa kenapa kalau misalnya orang tua kita itu misalkan mamah golongan A, bapak golongannya B, kenapa kita golongannya O? Apakah kita anak orang atau bukan? Nah, kita bisa ngejawab pertanyaan itu dari penjelasan ibu sekarang ya. Oke, sekarang golongan darah kan ada 4 ya. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, masing-masing di sini ada namanya alelnya. Alelnya ada yang homozigot yaitu AA, IA, ini tuh I ya. IA. Untuk yang homozigot, untuk yang heterozigot ada IAIO. Untuk golongan darah B, yang homozigotnya ada IB, dan yang heterozigotnya ada IBIO. Kalau untuk golongan darah AB berarti ini IA-IB ya, nggak ada yang sama. Kalau O ini IO-IO. Nah, misal, yuk kita cobain. Misal, ayah golongan darahnya misalkan golongan darah A, sedangkan ibu golongan darahnya adalah B untuk parentalnya ya. Ayah golongan darahnya A, ibu golongan darah B, ternyata punya anak
golongan darahnya O. Nah, kenapa bisa begitu? Anak siapakah? Benar, ternyata anak ibu bapaknya. Kenapa? Karena lihat, A itu kan ada dua macam, ada yang IA dan IAIO. Pak, taruhlah yang pasti dia punya IA ya. Ibu kan ada yang IB dan yang IBIO. Sedangkan si anak itu kan kan karena golongan darahnya O udah pasti IO ya. Berarti si ibu ini kan ada IB. Tapi kan bisa IB-nya itu bisa homozigot atau bisa heterozigot dengan IBIO. A-nya juga bisa homozigot atau bisa juga dengan heterozigot IAIO gitu. Kalau misalkan punya anak yang OO, berarti kan dipastikan ada satu O dari bapak, satu O dari ibu. Berarti si ayah ini adalah yang IAIO kan? Ya, berarti dia adalah A yang heterozigot. Si ibunya juga harus punya O biar dapat ketemu O di sini jadi satu O. Berarti di sini ibunya golongan darahnya adalah B heterozigot. Dapatlah anak yang O. Contoh lagi buat golongan darah ya. Contoh soal buat golongan darah, misal ada ayah untuk parental. Ada ayah bergolongan darah B hetero kawin dengan ibu bergolongan darah O. Kalau O dipastikan kan cuma ada IO ya. Berarti kan genotipnya berarti kan ini hetero, berarti IB hetero IO. Kalau O berarti ibunya IO ya. Berarti anaknya atau F-nya, anaknya keturunannya berarti tinggal gini aja. IBIO ini sama belakang. IBIO berarti sama 2. Ada 2 IBIO. Ini IO ke depan sama IO berarti IO. Ini sama ini berarti IO sama, berarti ada 2 anak yang B sama O berarti B golongan darah B. Ini O sama O berarti ada 2 anak golongan darah O. Berarti berapa persen anak yang golongan darah B misalnya? B berarti 2/4 anak total kan ya. 2/4 kali 100% berarti 50%. Berapa golongan darah anak yang O? Ya 50% juga sama kan kayak gitu. Tuh ya, paham ya caranya ya.